Makanya saya bilang itu mereka kebetulan saja baik, tapi ketika mereka berpindah tinggal, maka hidup mereka itu sesuai dengan kebiasaan orang di tempat itu. Kalau sudah biasa orang pada saat itu telanjang di muka umum, maka mereka pun akan telanjang. Karena apa? Karena di tempat itu nggak ada aturan tentang berpakaian. Kalau di sini mereka telanjang dibal-bali. Dipukulin mereka kalau sempat telanjang di muka umum di sini, gitu loh. Karena mereka nggak memiliki batasan aurat tentang berpakaian. Gak ada, tunjukkan satu ayat di Bible itu di mana ditentukan cara berpakaian atau batasan aurat. Kalau tak ada, berarti mirip ini. Nah, inilah yang nggak ditentukan cara berpakaian. Kan dibilang Edis, kami bukan sebatas pakaian, kayak bukan seperti kalian nutup-nutup kepala, nutup-nutup badan, enggak. Kami yang dikaji rohani, rohani kata dia. Ini. Berarti sama kok sama ini. Ini saya tunjukkan gambarnya teman-teman. Bentar ya. Sama kok sama ini, karena ini yang nggak berpakaian. Sama nggak? Bukan sama ini nggak punya aturan pakaian. Kan nggak berpakaian dia kan? Sama kalian nama ini. Kalau umat muslim nggak mungkin sama, karena ada ketentuan yang disampaikan Nabi kami tentang batasan aurat. Kalau kalian kan nggak ada, ya suka kalian gini. Seekor babi pun dia berbicara kepada monyet. Kami babi tidak berbicara tentang pakaian, tentang rohani kata babi. Itulah alasan kami nggak berpakaian kata babi. Babi pun bilang kepada monyet, Tuhanku tidak lihat pakaian monyet, lihat rohani monyet, makanya aku nggak berpakaian kata babi. Dan monyet pun berkata kepada kucing, Tuhanku tidak melihat tentang pakaian kucing, Tuhanku melihat bulu katanya. Jadi apa yang dikatakan Edis itu perkataan babi. Iman kami Oten tidak berbicara tentang bagaimana berpakaian. Iman kami Oten tentang rohani. Babi pun berkata begitu. Imanku monyet tidak berbicara tentang pakaian, berbicara tentang rohani. Makanya kami babi nggak berpakaian. Kalau amaku dibikin Edis itu, dibawa Edis narasi itu habis dia. Habis dia, makanya mereka berkata-kata seakan-akan menyatakan bahwasanya mereka itu binatang. Bener nggak? Teman-teman tapping di bawah, bener nggak? Bener nggak arah omongan Edis itu? Selaras nggak dengan mindsetnya babi? Selaras nggak? Selaras aja. Karena kita manusia adalah makhluk ya yang mulia dari semua makhluk, maka diberikan aturan. Bagaimana caranya masuk kamar mandi, bagaimana berpakaian, bagaimana makan gitu loh. Tapi apa? Cara manusia yang berjiwa binatang berbicara tuh gitu. Kami tidak berdasarkan pakaian, kami tidak tentang ritual-ritual begini. Enggak. Kami nengok hati. Babi pun ngomong kayak gitu. Yang persis omonganmu, selaras omonganmu dengan makhluk lainnya itu dengan babi. Kalau enggak dengan monyet. Karena monyet lah yang enggak diturunkan syariat tentang tata cara beribadah. Monyet, babi, dan yang lainnya itu tidak diberikan syariat mereka tentang tata cara beribadah bagaimana, enggak. Dan mereka mengklaim, Tuhanku nengok hati katanya. Ada manusia, katanya manusia, tapi omongannya sama babi. Gitu loh. Kami nggak perlu syariat. Tuhan kami nengok hati, babi pun ngomong gitu. Ya kan, anti rungkat ini bang, sabarlah bang. Tenang deh. Assalamualaikum. Aduh, keluarga kok pulang lah keluarga. Waalaikumsalam Bang Hunter. Oke, Bang Farok, semalam sempat saya mendengar diskusi daripada Abang Aldo Kak. Jadi dia mengatakan Timotius 1 ayat 16 mengatakan Paulus itu Muslim.
Macam mana tuh? Pencerahannya begini. Kita itu Paulus mengirimkan surat kepada Timotius tentang cara-cara ritual untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna Paulus itu adalah muslim. Macam mana pencerahan Bang Faruk? Siapa? Terima kasih. Siapa? Paulus muslim. Oh. Jadi gini Bang, kalau aku pribadi Bang, ya, apapun ceritanya aku akan berpegang kepada Quran. Ketika Quran tidak pernah menceritakan Paulus itu muslim, maka aku nggak mau tahu Paulus itu muslim atau apa. Gitu loh. Dan aku tidak mau berstatement Paulus muslim, nggak pernah gue. Jangankan Paulus, Yesus aja di dalam Quran Allah tidak pernah menyebut nama Yesus, tidak ada Yesus itu. Jadi kadang ada saudara muslim yang memang mengatakan Yesus itu muslim, itu terserah dia. Tapi kalau aku pribadi, ya aku nggak mau mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Quran. Bahkan Nabi pun tidak pernah menyebut nama Yesus, gitu loh. Tapi aku lebih merujuk kepada apakah dia pernah dilahirkan. Itu yang aku kaji. Apakah Yesus pernah dilahirkan? Kajiannya cukup menarik kan? Nama Yesus itu diserap dari bahasa Inggris, yaitu Jesus. Sementara jika Yesus itu adalah anak Maria yang lahir di Nazaret Galilea, ya, yang pada saat itu bahasanya adalah bahasa Arab, mana mungkin anak yang lahir dikasih nama Inggris Jesus? Mana mungkin anaknya dalam bahasa Inggris Jesus? Kata. Atau mana mungkin anaknya dalam bahasa Yunani Iosos? Nggak mungkin. Berarti Iosos, Jesus ataupun Yesus, ya, ini anaknya siapa? Gak mau serta-merta pula aku sesuatu yang belum punya satu sosok yang belum aku yakini pernah lahir ke dunia ini, ku bilang muslim dia, muslim. Hanya berdasarkan tulisan saja di dalam Bible mereka. Sementara aku tidak beriman pada Bible-nya. Kenapa aku harus mengambil sepotong-sepotong guna membenarkan atau memenangkan narasiku? Ku ambil sepotong, memframing bahwasanya sosok itu adalah muslim. Sementara sosok itu belum diuji. Benar nggak pernah dilahirkan di atas bumi ini? Itu kalau aku Bang, nggak mau tahu. Tapi ketika dikaji tentang Fir'aun, dikaji tentang apa umatnya Nabi Shu'aib, ya Nabi Hud, ya Nabi Hud, ya itu aku mau mengkaji karena memang disampaikan Allah di dalam Quran, ya kan. Nabi Soleh, kaum Tsamud, mau aku. Tapi di luar dari situ nggak usah lah. Siapa sih Paulus? Ya kan, Nabi aja nggak pernah nyebut nama Paulus kok. Itu Bang Hantar ya. Oke. Ya Nabi Lut. Assalamualaikum, saya tunggu di bawah. Waalaikumsalam. Caindro. Balik boys. Aku nggak mau tertarik gitu. Aku nggak mau framing. Oh dia Muslim, ini Muslim enggak. Tapi jika menyangkut para nabi, Muslim. Dalilnya kuat dalam Quran kan. Dalam surah Asy-Syura dari Nabi Nuh ke bawah itu Muslim, ada dalilnya. Asy-Syura 13 gitu loh. Ada dalilnya. Karena disebut nama tokohnya di situ, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub disebut namanya. Mana ada Paulus? Jangan nanti orang-orang membuat cerita teman-teman. Ya cerita fiktif yang diceritakan orang, karena dalam cerita ini ya ada alur ceritanya itu mirip dengan iman Islam. Contoh tokoh fiktif yang diceritakan ini namanya Asundutan, kan? Muncul cerita ini, terbaca cerita ini 500 tahun kemudian. Alhamdulillah pada saat itu masih ada bumi ini dan pastinya masih ada Islam. Dibaca umat Islam karena ada bagian-bagian dari narasi cerita itu mengarah kepada iman Islam. Dikatakan orang nanti pada saat itu Asundutan ini Islam. Hasundutan Islam kan? Padahal Hasundutan itu adalah tokoh fiktif yang nggak pernah lahir 500 tahun yang lalu. Begitu kisah orang-orang pada masa lampau kan dibilang Allah dalam Quran, ya ada kisah yang tidak disampaikan kepadamu. Ketika Allah tidak menyampaikan kepada kita, ngapain kita mencari-cari tahu bahkan mereka-reka? Itu. Oke, kita naikkan lagi si Poka. Pindah dulu aku teman-teman ya. Panas sekali.
Poka, selamat siang Poka. 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 Oke. Jack Malakia, selamat siang. Jack. 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 Teman-teman, narasiku tentang babi tadi direkam teman-teman, bikin VT keren itu. Narasiku tentang cara berpakaiannya babi tadi direkam itu, bikin video tuh di share keren itu. Berarti terpukul itu oten-oten itu. Enggak. Berarti judulnya bikin gini Bapak Ro. Edis setara dengan babi gitu. Oh iyalah. Edis setara Bukan dengan itu babi. pemikiran Edis setara dengan babi. Itu. Naikkan lagi yang lain kok. Si Regar. Tadi kan udah naik kan Regar kan? Gak usah, nggak mau ditanya dia. Si Regar udah naik tadi. Iya, dia nggak mau ditanya. Alah, si Elsade. Ale baru. Ya, silakan Dinda Elsadai. Ada yang mau kamu tanggapi dari narasiku tadi atau kita kaji temanya Dinda? Silakan. Oke, saya tanggapi. Nah gini, dari mana dasarnya Anda mengklaim Nabi Nuh? Ayo jawab. Ya, Quran kami menceritakan tentang Nabi Nuh. Nah, berarti Al-Quranmu mencomot dari Alkitab. Oke, kita kaji dulu ya. Yang dikatakan Alkitab itu mana? Terjemahan atau original teks? Hah? Yang dikatakan Alkitab itu terjemahan atau original teks? Original teks bahasa Ibrani. Oh, bahasa Ibrani. Oke. Bahasa Coba baca. sebutkan. Oke, coba sebutkan ya, atau tunjukkan satu Alkitab ya yang memiliki komparasi dengan original teks sebagaimana Al-Qur'an. Oke. Tunjukkan. Nah, ini Bang Faruk. Itulah bedanya kita Bang Faruk, sementara Faruk hanya berbahasa Arab. Nah, kan gitu. Nah, oke. Sementara Cukup. Nuh Bang Faruk ada dia abad sebelum Masehi. Sementara Quran datang ke abad ke-7. Oke. Dari mana sumbernya Anda membawa Nabi Nuh? Oke, sudah saya jawab ya. Nah, belum Nah. Faruk. Sementara di dalam silakan. Kejadian 9 ayat 3 Bang Faruk, Tuhan kami menjadikan segala yang bergerak bisa kau makan, itu sama Nuh. Katanya, sementara kalian tidak makan babi. Gimana bawa itu Bang Faruk? Aduh. Oke. Sudah, saya jawab. Oke. Oke. Cukup. Inilah bukti kedua bahwasanya oten-oten ini setara sama babi. Kenapa? Tadi ku tanya sama dia kan tentang original teks kitabnya. Oh, kami Faruk tidak berbicara tentang original teks. Bukan seperti Bibelmu. Sama. Babi pun ngomong gitu sama monyet. Monyet, kami tidak berbicara tentang bahasa monyet. Kami lebih intas dengan bahasa babi. Babi selalu membenarkan dirinya di depan monyet. Padahal dengar dulu lah Elsade, dengar dulu. Padahal antara babi dan monyet sama-sama nggak diberikan hukum syariat. Bertanya ala kalian ke Oten, jawabannya mirip babi semua. Tidak pernah kalau dia mau berpegang kepada Taurat, dia pasti imani yang pernah diturunkan Allah di atas bumi ini, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Gak pernah Alkitab. Oke, yang ini ditanggapi Bang Faruk. Dengar dulu Rinda. Taurat diturunkan dalam bentuk Ibrani, ya. Zabur diturunkan dalam bentuk bahasa Aram, ya. Injil juga bahasa Aram. Al-Quran bahasa Inggris. Gak pernah ada kitab diturunkan Allah dalam bentuk bahasa Yunani. Nah, Tapi untuk mengkamuflase kebabi-babiannya, dia bilang kami nggak perlu original teks. Oke, ini Kalau dikaji itu aduh, ketahuan kebabi-babiannya.
Bang Faruk izin, tadi keceplosan kayaknya. Al-Quran dengan bahasa Arab bukan Inggris. Mama kau Bang Faruk. Ah, ini. Kayaknya tadi keceplosan Bang Faruk. Aku ada suara nggak? Ah. Oh iya. Ya Al-Quran Nah, yang bahasa Salam Arab. ngomong ya Bang Faruk tadi. Oke. Salam. Lagi Bang Faruk. Sementara Bang Faruk, Nabi Nuh Bang Faruk dituliskan di dalam bahasa Ibrani Bang Faruk. Bagaimana mungkin jadi bahasa Arab Bang Faruk? Aduh. Oke, kasih datanya. Nabi Nuh berbicara dengan bahasa Ibrani, kasih datanya. Hah? Apa? Kasih datanya. Ya, ulang itu. Oke. Nah, Ketika Nuh hidup di atas bumi ini, dia gunakan bahasa Ibrani, kasih datanya. Oke. Saya bicara sama Faruk ya, bahasa Ibrani nanya. Tunggu sabar. Yang saya tanyakan, Dinda, dengar Dinda, kasih datanya, ya. Oke. Kalau ketika hidup di atas bumi, Nuh menggunakan bahasa Ibrani, kasih datanya. Nah, gini Bang Faruk ya. Ini Bang Faruk. Genesis 9 ayat 3 Bang Faruk. Dengar ini. Ya. Dengar ini Bang Faruk. Genesis 9 ayat 3 Bang Faruk. Dengar ini apa buat saya. Genesis 9 ayat 3. Dengar ini Bang Faruk ya. Ini Bang Faruk. Ini kena kau di sini ini. Saya who is a remes call Okahaya. Apa? Bukan Ogaya. Ogaya. Nah itu berbicara Nabi Nuh. Ya Allah. Apa yang kau bilang ya Sadai? Yang saya tanyakan, kasih datanya, ya, data yang konkret menyatakan ketika Nabi Nuh alaihissalam hidup di atas bumi ini, dia menggunakan bahasa Ibrani, kasih datanya. Kau nggak suruh Dengar bro ya. Genesis 9 ayat 3 bro. Genesis lihat Genesis 9. Tunggu dulu, Oke. ya. Kitab Genesis yang kau baca itu tadi, itu bersumber dari mana? Kan itu anak Bang Faruk. Aduh. Oke, dari tanah. Nah, dulu Dinda, dari tanah. Oke. Tanah itu ada di abad keberapa? Kok lari ke abad Bang Faruk? Aduh. Biar kita sinkronkan dengan tahun berapa di abad keberapa ya sebelum Masehi Nuh itu hidup. Kita komparasi Dinda. Bang Faruk. Tanah Ini itu Bang Faruk. Dinda. Oh, ini Dinda. Ini pada zaman Nabi Nuh Bang Faruk. Iya, di tahun berapa? Tanah itu dituliskan di tahun berapa tanah itu? Dulu aku bilang saya belum Masehi Bang Faruk. 99 Masehi atau 99 sebelum Masehi? Saya belum Masehi Bang Faruk. 99 sebelum Masehi kan? Ya betul. Oke, Nuh hidup di tahun berapa? Alamak, lu dibilang saya 99. Nuh, kasih datanya. Biar kita komparasi. Nuh hidup di tahun berapa? Loh, kan tahun itu diambil dari kelahiran Tuhan Yesus Bang Faruk. Aduh. Kok kelahiran? Kelahiran dia. Nggak usah dulu kok keluarkan Yesusmu itu. Kok simpan dulu. Makanya Nanti Faruk. kalau aku dengar dari Elsadai gini Elsadai. Kalau aku nanti bahas Yesus marah kalian. Dari tadi aku nggak bahas Yesus ini loh. Kok keluarkan Yesus? Kok simpan dulu Yesusku itu. Nanti dulu ya. Ya, kitab tanah tadi kau bilang itu ditulis tahun 99 sebelum Masehi. Nah, Nuh hidup di tahun berapa? Biar kau komparasi nanti perkataanmu ini. Nanti aku bilang lagi sama kau, kitab tanah itu menyontek dari mana? Sementara Nuh pada saat itu belum hidup, belum lahir. Bagaimana kau berupaya memframing ketika memahami Al-Quran? Ya enggak aja kau. Diberikan penjelasan ilmiah bersamamu enggak nyambungnya kau. Itulah open ini kan. Kalau ke dalam keadaan darurat dicopotnya tanah.
Tuh. Darurat nanti keadaannya dicomotnya Taurat. Tuh. Tapi Bible-nya nggak dicomot-comotnya, nggak laku. Makanya aku bilang tadi, ya, Allah tak pernah menurunkan kitab yang dikatakan kitab suci dalam bentuk bahasa Yunani, nggak pernah. Nggak pernah. Bahasa Ibrani saja perlu kita kaji. Tapi aku mau mengkaji ini debat offline kita ya, jangan online. Offline kita, gitu loh. Padahal kita komparasi antara Ibrani, ya, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Mesir kuno, bahasa Arab, kita komparasi, gitu loh. Yang jauh rumpunnya itu bahasa Yunani, jauh rumpun. Gini Bang Faruk. Nah, dengar dulu saya bicara Bang Faruk, kan maksud saya gini Bang Faruk, kan ini tanah ini Bang Faruk ditulis 99 sebelum Masehi, kan gitu. Iya, Nuh. Ini ada dia pakai itu lagi cerita Nabi Nuh. Nuh. Jangan kau komparasi sama Quran. Kan kita mau komparasi Maksud sama saya Nuh. lah Bang Faruk. Nuhnya itu, Nuhnya hidup di abad keberapa Nuhnya? Ada mas sudah dibilang dari sebelum Masehi. Aduh. Tahun 99 sebelum Masehi Nuh hidup. Nah, makanya Bang Faruk kan ini dengar dulu Bang Faruk ya. Kita bandingkan dulu Bang Faruk. Bagaimana ceritanya dari ada begitu ceritanya Bang Faruk. Masa Arab Bagaimana pula. juga ceritanya? Bagaimana bisa pula ceritanya di tahun 99 Masehi sebelum Masehi ada kisah Nuh di dalam tanah. Kan karena itu yang menulis Tuhan Bang Faruk. Aduh. Yang menulis Tuhan. Iya betul. Tuhan menulis. Iya betul. Jadi yang menulis tanah Tuhan ya, Makanya yang menulis Bang tanah baru Tuhan. dengar Keren, Bang keren. Faruk. Ya begitu biar paham Bang Faruk. Sabar, Lima sabar. kitab Musa Bang Udah, Faruk. diam dulu kalau sana diam lah kau, udah ngaco kau. Dah, Bukan coba apa, kita kalau sapa. mengikuti narasimu di awal narasi kau bilang Tuhan yang menulis. Nanti ujung-ujungnya kau bilang Tuhan disalibkan. Udah. Tuhan yang menuliskan. Oke, diskusi. Siapa itu? Diskusi toh. Diskusi online, selamat siang, selamat pagi. Kristen Islam. Kristen. Islam cair dong. Gak cair dong. Jujur raskan. Cair dong ya. Diskusi online, selamat pagi. Kristen Islam. Kristen, ini temanya hidup oten menjijikan. Lanjut Bang Faruk. Oke. Kita kaji temanya di diskusi. Oke, Bang Faruk. Kita kaji tema. Hah? Saya ada dapat video viral. Bang Faruk mempertanyakan emak bisa diewe. Udah jadi ewe Gimana? emak kau. Bang Faruk udah jadi diewe emaknya. Nama akunnya diskusi online, etikanya iyalah. Enggak, Nama akunnya diskusi online. Kapan lompat dari Marriott? Kapan Aduh. lompat dari Ini Dinda, dengar abangnya ngomong Dinda. Saya tanya ke Edis, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian kawin. Ingat ya, kawin, bukan ewe, kawin ku bilang. Ya, melarang kalian kawin tertulis dalam Bible. Edis menjawab tidak ada. Nah, karena tidak ada berarti kan boleh kalian kan kawin sama mama kandung kalian. Karena kan gak ada dilarang kan. Itu dalam imamat udah dijelaskan. Hah? Dalam surat imamat kan udah dijelaskan. Oke, kita kaji ya, kita kaji. Saya Enggak, tanya. gini. Dengar dulu kita kaji. Dia di dalam kitab Imamat 18:7, apakah Yesus sudah lahir? Diskusi. Itu dulu kita kaji. Itu sudah dijelaskan Edis ya. Saya tanya, dalam kitab Imamat, apakah Yesus sudah lahir? Belum. Belum. Pertanyaan saya apa tadi? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk Kita kawin nggak di mama berdebat kandung ke situ, kalian. Bang Faruk. Yang kita saya nggak bilang berdebat ke situ. Yesus. Itu nggak berdebat ke situ. Edis sudah menjawab tidak boleh. Kenapa? Edis sudah menjawab tidak boleh. Sekarang pertanyaan. Oh, nggak boleh gitu.
Di dalam Al-Quran ada Ada lah kayak gitu Bang debat, Farouk. salah-salah menjawab. Nggak boleh. Bang Farouk, ada dalam Al-Quran melarang itu. Berarti kalau nggak ada kau udah ewe emakmu. Ada larangannya surah An-Nisa ayat 23. Coba tunjukkan. Diharamkan bagimu untuk menikahi ibu-ibumu. Panjang penjelasannya ayahmu, Coba. inimu gitu loh. Coba tunjukkan. Nih. Edi sudah ngakuin boleh kalian kawin sama mama kandung kalian. Salah kau Bang Farouk, salah. Kapan lo? Ya udah, ada nggak larangannya dari Yesus? Larangan dari Yesus sudah ada itu. Nggak ada kan? Ada. Tapi kata Edis nggak ada. Ini gue tunjuk dulu ini videonya nih. Nih, Edis bilang nggak ada. Waktu itu kan gue bilang sama Edis, kok kan ngambil nih. Kenapa tak terima udah fokus saja? Mereka diperangi sampai apa? Nanti pelan-pelan kita, nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu di kita, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperang? Ya, saya tanya sama Edis, ada nggak larangan dari Yesus untuk tahu kawin di mak kandung sudah dijajadah? Ada nggak? Terus, lanjut terus. Saya kasih kesempatan kamu bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu? Nggak ada. Edis aja udah nyatakan tidak ada. Ya, karena tidak ada berarti boleh kan kalian. Kalau kami nggak boleh, dilarang dalam surah An-Nisa ayat 23. Maksudnya Gitu loh. pertanyaannya itu Bang Farouk itu harus diluruskan. Itu menyesatkan pertanyaan itu. Loh, orang dia bilang nggak ada. Kok Anda marah? Pertanyaan Bang Farouk Sama yang harus Edis kok marah. diluruskan. Paham nggak maksudnya gini? Orang dia yang bilang nggak ada, lucu kok. Paham nggak maksudnya pertanyaanmu itu? Saya bertanya gini. Enggak, Saya bertanya gini. Pertanyaan Gini, itu paham nggak itu aja dulu. Ini biar saya pahamkan kamu. Pemahamannya Enggak, gini. pertanyaan Seandainya dari Bang Farouk gini. itu paham tidak? Paham. Boleh nggak orang Kristen ya atau boleh nggak Oten kawin dengan mama kandungnya? Lah kok kayak gini? Ya, boleh nggak Oten kawin sama mama kandungnya? Tidak boleh. Mana larangannya? Makanya luruskan pertanyaannya. Itu yang aku maksud. Itu pertanyaannya. Yaudah. Bentar. Ustaz Dio, bentar ya, aku luruskan ya. Dia bilang luruskan pertanyaannya ya. Bentar ya. Dengarkan bentar ya. dulu penjelasan saya, Bentar. Bang Farouk. Udah lurus ya, kok? Udah lurus? Dengarkan dulu Udah penjelasan lurus? saya. Udah. Lurus dah. Udah lurus Udah. nih. Lurus ya, apa nih? Udah. Tanya. Lurus. Bolehkah ya oknum kawin sama mama kandungnya? Adakah larangan dari Bible di mana Yesus melarang kalian kawin sama mama kandungnya? Jawab, udah lurus ini, silakan. Makanya saya meluruskan itu pertanyaan yang Udah lurus tadi. bagaimana Udah lurus tadi. Cuman Tunggu. Tadi sampai perih mataku. Itu udah lurus nggak tadi toh? Udah lurus. Jadi kenapa nggak dijawabnya juga lagi? botol. Kan kamu. Ngamuk dia. Ulangi Bang Ngamuk. Farouk, ulangi Bang Farouk. Ngamuk. Ada Diulangi, Bang manusia Farouk. yang menikah Diulangi. emangnya itu Diulangi, yang Bang Farouk. diluruskan. Ya ulangin ya. Adakah manusia Ulangin Ya, apanya nih, Pak? diulangi. Ulangin apanya? Diulangi lurusnya. Kayaknya tangannya kurang lurus tadi, ulangin kurang ya. lurus tangannya. Farouk. Iya. Farouk. Ini ya. Ngamuk dia. Ini udah lurus. Dikit lagi. Coba Dikit kita lagi, pakai lurus. logika. Nah, itu pas. Itu pas sudah lurus pas. Karena ini ya. Tengok. Adakah satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang untuk kamu? Farouk. Bata. Jangan. Bapak ngamuk dia. Katanya. Enggak, aku mau Nias. meluruskan. Nias, ada apa Nias? Kenapa bawa suku kau Nias? Kau kira aku gak tahu orang Nias? Kau tidak- Dari logat kau kau tidak kelihatan mau- kau Nias. Udah lurus itu. Nias. Islam. Udah lurus itu. Udah, kau jawab Kau itu, jawab Nias. aja. Kau jawab aja. Dengar dulu. Kenapa Nias? Itu dia lurus itu Nias. Jawablah Nias. Farouk, Islam. Jangan lupa. Adakah manusia di dunia ini yang menikahi emaknya? Kutanya dulu kau.
Makanya saya tanya, ada nggak larangannya? Edis bilang nggak ada. Kalau saya larangannya tanya nggak ada, sama cair si Faru. dong. Kalau saya mau tanya sama si Faru, ada manusia di muka bumi ini yang menikahi emaknya. Ada, ini datanya. Apa? Ini Jangan Oten. si Faru. Ini, Faru. ini. Ini. Di daerah mana kemarin itu ya? Yang viral itu. Akan Daerah itu. Itu aku lupa Habis. dulu. Iya, Abang Ade kan, yang itu Enggak, loh, yang mama bapaknya. melalui. Nih Coba. ya. Nih. Kalau nggak salah di Gorontalo kemarin tuh ya. Ah iya betul Iya. di Gorontalo. Iya, di Gorontalo nih. Nih artikel Gorontalo nih. Nih Gorontalo ya. Ya, ini terjadi di Gorontalo ya. Ini. Di Gorontalo. Oke, Nih. dia agama apa? Nih. Kristen. Kamu nggak nanya kau. Nih. Dia Kardisten. Apakah dia dilarang? Dia kena hukuman? Apakah dia dihukum atau bagaimana? Kayak mana mau Apa dihukum? Orang nggak ada dilarang. Makanya saya tanya yang membetul. Makanya saya tanya Dinda, makanya saya luruskan Dinda dahulu, udah kejadian Pak. ini di Yang Gorontalo. saya- Di Gorontalo kan udah kejadian Dinda di Gorontalo, ya. Saya tanyakan di dalam iman Kristen, apakah ada larangan dari Yesus seorang anak kawin sama mama kandung yang sudah jadi janda? Makanya Ada? saya luruskan pertanyaanmu, Faru. Makanya Udah saya luruskan tadi. Itu Faru. Udah meluruskan tadi. Selanjutnya, apakah manusia tersebut adakah larangan? Ya, larangannya di mana dia tinggal dalam suatu negara, dia dihukum atau bagaimana? Kalau dia dihukum berarti itu dilarang, Faru. Yang melarang negara atau Bible? Bible dan negara. Oke, Bible dulu kita kaji. Di mana larangannya tertulis di Bible? Itu dalam surat Imamat. Oke, kita buka ya Imamat ya. Tengok ini. Kita kaji pelan-pelan. Imamat 18:7. Nih. Aku buka datanya ya. Janganlah kau singkapkan aurat istrimu, istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Sekarang saya tanya, ketika kau kawini mama kandungmu ini, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Orang udah jadi istrimu, lucu kok. Boleh lah udah istrimu kok. Boleh lah. Dalam hal konteks emak yang kita bahas. Makanya aku tanya, larangan kawin ini mama yang ku tanya, bukan buka aurat. Kalau buka aurat ini sekarang saya tanya, ini ku baca lagi imamatnya ku baca ini. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Sekarang saya tanya, jika Yesus tidak menyingkapkan aurat ibunya, bagaimana cara dia menyusui? Bagaimana cara dia menyusui? Bagaimana? Berarti Yesus melanggar imamat dia ya. Itu yang pertanyaan botol sebenarnya, Pak. Nah kan botol lagi. Bagaimana anak bayi tidak menyusui? Gimana di dunia ini anak bayi Oke. tidak menyusui? Bagaimana cara seorang bayi menyusu jika dia tidak menyingkap pakaian ibunya? Bagaimana Bilang caranya? tong dia pakai susu apa dibeli gitu, jadi nggak nyusui mama itu kan. Susu kaleng zaman Yesus, Bang Farouk. Ada susu kaleng. Oh, Yesus minum susu kaleng. Enggak, maksudnya alihkan ke perkataannya. Oh, gitu Bang Dio. Loh. Ternyata Iya. dalam iman Oten, aturan Oten, nggak boleh seorang anak menyusu dari puting susu ibunya, nggak boleh. Iya, pakai susu kaleng itu dulu, pakai susu kaleng. Pakai susu ultra dia. Bang Farouk, Susu ultra, pakai susu ultra. makanya juga, apakah kalian keturunan Cina? Bang Farouk, Hei, apakah Adam dan Hawa berzina?
Kok lari? Lari kagak mau. Lari kagak mau. Edi sekalian ketua. Udah habis. Kenapa lari kagak Habisan narasi dia, sudah bingung mau ngomong apa lagi. Udah habis. Kita adopsi. Jadi gini diskusi. Udah bingung dia. Diskusi dengar. Itulah alasannya kenapa Edis tidak berikan saya kesempatan menanggapi kitab imamat ini tadi. Bunyak dia kalau tanggapi kitab imamat ini bunyak. Karena apa? Isi kitab imamat ini ku baca amamu ya. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Jika tidak bisa menyingkapkan seorang anak, jika tidak bisa menyingkapkan aurat dari ibunya, bagaimana caranya Yesus menyusu ketika waktu kecil? Itu pertama. Yang kedua, ya, kitab imamat ini mau menanggapi nama Edis, tapi nggak dikasih aku kesempatan ngomong. Tapi dia udah akui kok, nggak ada aturannya kan gitu. Kitab imamat ini bahagian dari Taurat. Di mana dalam ulangan Bang Dio noise sekali. Bang di Dio. mana dalam ulangan 33 nomor 4 dikatakan ya, Taurat itu adalah sebuah ketetapan hukum yang diperuntukkan untuk Bani Yakub. Untuk anak keturunan Yakub, bukan pemakan babi, apalagi penyembah manusia. Itu hukum untuk Bani Yakub gitu loh. Dan data yang ketiga yang mau komparasi ke kuasi ke Edis ketika aku nanggapi kitab imamat itu, dalam Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat dan segala ketentuannya sudah dibatalkan. Udah batal itu sama Paulus. Gitu loh. Dan kitab imamat bahagian dari kitab Taurat, dari iman kalian. Gak boleh lagi kok comot-comot ke situ. Gitu loh. Oke, saya mau tanggapi ya. Boleh. Ya, jadi ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawin mama kandung sudah jadi janda? Itu dari surat imamat kan sudah jelas. Nggak ada itu nggak ada. Dengar dulu dari surat Efesus. Nggak ada. Dari surat Efesus itu yang dibatalkan hukum Taurat, bukan kitab Taurat. Paham? Ya Allah ya Tuhan. Hukum Taurat itu ada 10. Ya Allah ya Tuhan, udah turun Dan semua marah saja lah. Yang dibatalkan